Jadi kita harus mengetahui dulu hal-hal yang terpenting pada saat kita memandikan bayi ya. Yang pertama adalah suhu dari air ya. Air itu tidak boleh kepanasan ataupun kedinginan. Jadi harus sesuai dengan suhu badan bayi ya. Sekitar berapa? Sekitar 36 ya sampai 37 derajat Celcius ya. Nah itu jadi seperti hangat-hangat kuku lah gitu ya. Jadi nggak terlalu kepanasan ya. Jadi kalau kepanasan ya kurangin ya, harus pas gitu suhunya ya, suhu air ya. Lalu yang kedua yang terpenting adalah bayi tidak hipotermi ya. Jadi sesegera mungkin ya bayi pada saat setelah mandi atau sebelum mandi itu jaga ya dari suhu luar ya. Jadi kalau misalnya bajunya sudah dibuka ya, nah itu jangan lama-lama gitu ya di suhu luar, misalnya di luar ya dengan badan yang telanjang misalnya ya. Nah harus segera dimandikan, dan setelah dimandikan pun harus segera dihandukin ya atau dikeringkan ya. Nah jadi bayi tidak hipotermi ya, atau suhu tubuhnya itu rendah ya. Nah lalu juga bagian-bagian ya pada bayi ya, misalnya bagian mata, hidung, telinga ya. Nah kita harus bebaskan dari kotoran ya dengan kapas yang telah dibasahi gitu ya. Nah jadi nanti kita peragakan ya, dan biasanya alat mandi bayi itu pakai jolang kalau kata orang Sunda ya, ya. Jadi ada khusus ya untuk memandikan bayi, gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang, di zaman modern ini ada ya yang didudukin gitu ya si bayinya, ada tempat khusus tuh ya. Jadi lebih enak ya, mudah juga ya, pada saat memegang juga mudah ya. Nah, lalu yang selanjutnya yang terpenting adalah pada saat memegang bayi ya. Kita pada saat memegang bayi, apalagi bayinya baru dilahirkan ya, bayi baru lahir. Nah itu hati-hati ya, jangan sampai karena licin ya, nah nantinya bayinya nanti tenggelam gitu, masuk gitu ya, langsung kena pernafasan ya. Nah, sehingga akan mencelakai ya, mencelakai bayi, dan jangan sampai seperti itu ya. Jangan tergesa-gesa ya, jangan cepat-cepat melakukan memandikan bayi. Sepertinya hal sepele ya, padahal ini adalah penting gitu ya. Nah, lalu sebagai perawat juga jaga ya kebersihan ya, terutama apa? Kuku ya, jangan memakai perhiasan ya pada saat memandikan bayi. Kuku harus pendek, tidak memakai cat kuku ya. Nah, ada yang pakai cat kuku nggak di sini? Ada. Nggak boleh ya, nggak boleh pakai kutek, nggak boleh ya. Nah, lalu kukunya nggak boleh panjang juga ya, nanti melukai kalau nyangkut ke bayi gimana ya, nggak boleh ya. Nah, lalu juga hindari jilbabnya yang terlalu panjang ya, nanti kesini-sini gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai gaun seperti ini nggak apa-apa ya, jadi kan ketutupan jilbabnya kan di dalam ya. Dan kita harus bersih ya, jadi kita cuci tangan terlebih dahulu sebagai perawat ya. Nah, jadi supaya tidak infeksi bayinya gitu ya, apalagi misalnya bayinya dalam kondisi prematur misalnya, kita harus mandikan misalnya ya. Nah itu biasanya rentan terhadap infeksi ya, pada bayi-bayi yang memang membutuhkan perhatian lebih ya, atau yang misalnya dari prematur, badan lahir rendah misalnya ya. Nah itu kita harus jaga ya kebersihannya gitu ya. Nah, jadi
hal-hal tersebut ya kita harus hal terpenting ya. Nah, lalu setelah itu kita memakai sabun ya. Nah, kita pakai sabun, terserah mau mereknya apa ya, boleh sabun batang juga boleh, tapi kalau sabun cair ya silahkan. Nah, lalu juga ada yang langsung dua ya, langsung bisa dipakai mandi dan keramas juga ya, 2 in 1 ya. Nah, jadi supaya nggak ribet gitu ya. Jadi kan kepalanya bayi juga bisa dibersihkan gitu ya. Lalu di sini ada kapas ya. Nah, kapas ini untuk nanti membersihkan daerah mata, hidung dan telinga ya, dan mulut kalau seandainya si bayinya bekas menyusui ya, biasanya kan air susunya suka ini ya, pinggir-pinggir gitu. Nah, bisa jadi alergi ya, jadi kita bersihkan ya. Lalu bengkok ya, jangan lupa, lalu handuk ya, dan peralatan bayi ya, peralatan bayi sudah disiapkan gitu ya. Nah, lalu untuk bayi sendiri ya, nah, boleh ya kita melakukan masas pada bayi ya, dengan melakukan masas dengan memakai baby oil ya. Lalu ada sisir ya, ada cotton bud. Lalu pada saat nanti pembersihan atau perawatan tali pusat ya, kita melakukan hanya memakai kasa steril saja yang kering, tidak basah ya, jadi hanya ini saja. Jadi itu saja ya yang diperlukan ya. Kita biasa mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita ini ya, jangan lupa waslapnya juga ya. Nah, kita masukkan ya beberapa air ya, yang suhunya ya udah hangat kuku ya. Nah, bayi yang akan kita ini ya, kita buka ya bajunya ya. Setelah itu, nah dari mulai kaki dulu ya, supaya beradaptasi dengan air ya, jangan langsung blok gitu, nggak boleh ya. Jadi kaki-kakinya dulu ya, kaki-kakinya dulu ya, diciprat-cipratin dulu tuh ya, ciprat-cipratin dulu ya. Nah, agar bayi beradaptasi dengan air. Setelah itu kalau sudah beradaptasi, baru kita boleh ya masukkan perlahan. Baru kita, ini kan ada air contohnya ya. Nah, kita siram-siramkan ke badannya ya. Nah, setelah itu ya, nah posisi tangan kita ya ini menyangga ya. Jadi yang tangan kiri ya, kalau ini kan buat bisa ini dibuka ya, di apa namanya, dinaikkan ke atas untuk supaya tidak basah ya. Nah, bentar ya, kita inikan dulu, ambil beberapa ya. Nah, ini juga ya, jangan lupa ya, boleh misalnya kalau ada tempat atau ditaruh ya di sini ya, beberapa tetes atau beberapa banyak ya, secukupnya misalnya. Nah, baru kita ambil ya, nih di seka ya, atau dibersihkan daerah matanya ya, jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya, diseka ya sampai bersih ya. Lalu daerah hidung ya, hidung, daerah mulut ya, mulut, baru telinga ya, telinga. Baru setelah itu, nah kita pakaikan boleh ya, pakai waslap ya. Nah, ini dibersihkan dulu ya. Terus baru pakai sabun ya, ini kan tadi sabun ya. Nah, pakai sabun, boleh kepalanya juga, keteknya, ketiaknya ya, daerah dalam ya, sini.
Nah, keduanya ya, selangkangan sampai kaki ya. Nah, gimana yang bagian belakang? Bagian belakang caranya ya, kita ambil begini ya, tinggal dibalikin aja ini ya. Nah, kepala, badan ya, bokong ya, sampai ke kaki. Ya udah, kalau udah ya kita pakaikan air ya, di siram ya. Nah, terus disiram sampai betul-betul bersih ya. Nah, jangan sampai kedinginan ya. Nah, jadi harus cepat tepat ya, tidak kedinginan, jangan berlama-lama ya. Kalau sudah ya, kita hati-hati pada saat mengambil ya, kita hati-hati. Nah, kita boleh pegang begini ya. Nah, kita keringkan ya, kita keringkan keseluruhan. Nah, boleh di sini kita pakai baby oil ya, kita pakai baby oil. Kita melakukan pijatan-pijatan lembut pada bayi ya. Kita lakukan pijatan lembut. Untuk apa mijat bayi? Untuk apa? Untuk sirkulasi darah ya, dan juga untuk perkembangannya bagus ya, dan agar si bayi nyenyak tidurnya ya. Nah, boleh dibalikan begini ya, kita tahan begini ya, dipijat dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, terus nih ya, nih. Jadi seperti buka botol ya. Nah, begini ya, ini juga ya, telapak kakinya juga ya, nanti supaya nyenyak tidurnya ya. Nah, kalau sudah ya, bayi dibawa untuk dipakaikan baju ya, tapi sebelumnya kita lakukan perawatan tali pusat ya, dengan cara hanya memakai kasa steril yang dibentuk segitiga ya, dibentuk segitiga begini ya. Nah, ini tali pusatnya. Nah, jadi ini ya, nah jadi contohnya ya, ini ya dibentuk segitiga begini ya, lalu diikat ya ke sini ya, dimasukkan ke dalam, ke bawahnya ya. Terus yang bagian atasnya ini begini ya. Nih. Baru nanti diputar ya, diputar begini, baru diikat ya. Diikat. Nah, jadi hanya seperti ini aja ya. Nah, terus kalau sudah ya, baru kita pakaikan baju ya. Dan sekarang tidak usah memakai bedak, tidak usah pakai bedak bayi ya. Kenapa nggak boleh pakai bedak bayi? Kenapa? Karena apa? Karena ya, jadi bedak bayi itu kan nanti ada taburannya kan. Nah, si taburannya itu akan mengganggu masuk ke dalam sistem pernapasan ya. Nah, sehingga nantinya bayinya bisa batuk ya, kalau nggak alergi ya terhadap si partikel debu tadi ya, partikel yang taburan bedak tadi. Boleh. Kenapa kita harus pakai sarung tangan? Kenapa?
Ya kan kuku bayi kan kadang itu ya, kadang agak panjang dan takut biasanya gini-gini ke muka ya, takut melukai wajah, sehingga ya perlu dipakaikan ini ya. Boleh pakai topi, boleh, kalau enggak kita bedong ya, tapi tidak terlalu keras. Nah, apa fungsinya bedong? Menghangatkan ya, tapi tidak terlalu keras ya. Kalau zaman bahula kan betul-betul keras banget gini ya. Nah ini agak longgar gitu ya, supaya hangat gitu ya. Nah jadi tidak usah terlalu keras ya. Kalau belum ada rambutnya nggak usah disisir ya, tapi kalau ada rambutnya boleh disisir ya. Jadi ini ya, nih Ade bayinya udah seger, udah mandi, boleh kita kasihkan ibunya untuk menyusui ya. Gitu. Ada yang mau peragakan boleh?